Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersilahkan yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Biar kita semua sama-sama mendapatkan keberkahan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin sayyidil mursalin abdika rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا فأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang kita hormati, yang kita muliakan bersama para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Ustaz Abdul Majid Helmi SPDI, dan para tetua yang kita hormati, kemudian para hadirin hadirat, Bapak Ibu yang semuanya insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini Allah taala senantiasa memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat. Allah kucurkan bagi kita rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita rasakan sekarang, Pak. Sehat, semua sehat di sini? Alhamdulillah. Yang ada rasa sakit, insya Allah kita doakan Allah cepat angkat rasa sakitnya. Allah hilangkan semua gangguannya dengan keberkahan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dari Allah kesehatan, nikmat afiah dari Allah. Allah berikan kepada kita nikmat taufik. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan kebaikan. Dan masya Allah, hari ini bertepatan milad ke-3 tahun dari Majelis Al-Hijrah, dan masya Allah firqah hadranya luar biasa. Semuanya menunjukkan kesemangatan dalam mukanya, ya, semangat dalam membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah semua yang memberikan nikmat ini. Kalau bukan karena nikmat dari Allah, bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa berkumpul di malam hari ini, malam Jumat yang penuh dengan keberkahan, di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi double keberkahan malam ini. Sudah malam Jumat, yang mana malam Jumat ini sudah Rasulullah sabdakan sebagai malam yang paling mulia. Hari Jumat Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu penghulu daripada seluruh hari. Malam Jumat malam yang penghulu dari seluruh malam. Jadi malam keberkahan. Bahkan malam Jumat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk kita untuk lebih memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru minas salati alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku di malam Lailatul Gharra. Dimisalkan oleh Rasulullah malam yang mulia, yaitu malam Jumat. Wal yaumil azhar, dan hari yang penuh dengan harum. Azhar itu bunga mawar, maksudnya hari yang mulia, hari Jumat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Itu pertama, keberkahan malam Jumat. Yang kedua, keberkahannya lagi kita dapatkan berkumpul di sini di bulannya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Walaupun kalau kita lihat tanggal udah malam 26.
Masuk tanggal 27 udah. 27 Rabiul Awal. Udah akhir-akhir bulan Rabiul Awal. Tapi tiada kata untuk telat. Tiada kata telat untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perayaan Maulid bukan hanya di bulan Maulid. Jangan khususkan perayaan Maulid hanya di bulan Rabiul Awal. Kalau bisa setiap minggu ada rutinan kita untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap minggu, tidak bisa 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, sebulan sekali. Jangan hanya setahun sekali. Karena jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita peringati itu sangatlah luar biasa. Bahkan kewajiban bagi kita untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Ad-Dibai dalam Maulid beliau, Maulid Dibai, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kata beliau, kalau kita lakukan setiap waktunya, setiap detiknya kita lakukan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad kana wajib, itu perkara yang wajib untuk kita. Jadi tidak ada kata untuk telat, untuk tidak merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam memperingati Maulid Nabi, apakah kita berbahagia atau tidak? Bapak-bapak, senang atau tidak dengan perayaan Maulid Nabi? Senang. Senangnya biasa saja atau senang sekali? Senang sekali atau senang 2 kali? Ya, berkali-kali. Senang tanpa terhingga. Luar biasa. Kesenangan ini, Pak, kesenangan kita, kebahagiaan kita untuk memperingati Maulid Nabi ini sudah ada anjurannya dari Allah. Sudah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebahagiaan kita atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih luar biasa, lebih hebat dibanding dunia dan seisinya. Gak ada bandingannya. Punya mobil mewah, punya motor mewah, punya rumah mewah, punya istri 4, gak ada bandingannya dibanding kita merayakan berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan hai Muhammad, katakan pada umatmu, bi fadlillah, dengan keutamaan dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan itulah sehendaknya mereka berbahagia. Jadi kita berbahagia di dunia ini, ada kebahagiaan yang tercela, ada kebahagiaan yang dianjurkan. Ada waktu-waktu kita tidak boleh berbahagia, jangan sering berbahagia. Tapi ada lagi waktu kita harus berbahagia. Bagaimana kebahagiaan yang tercela? Berbahagiaan atas kemaksiatan. Alhamdulillah. Bahagia artis datang, oh ada Ronaldo datang, bahagia. Ya, itu kebahagiaan yang tidak dianjurkan. Bahagia, oh di sini sekarang ada mall, misal di Kuala Tungkal ada mall besar. Bahagia, itu bukan bahagia yang dianjurkan. Karena berbahagia dengan hal yang berbau maksiat, kebahagiaan yang tidak dianjurkan. Tapi kalau kebahagiaan kita atas suatu kebaikan, kebahagiaan kita atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kita atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat tadi, fabidzalika falyafrahu, dengan keutamaan dari Allah, dengan rahmat dari Allah, dengan itulah sehendaknya mereka berbahagia. Kata ulama tafsir, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah. Rahmat Allah itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu rahmat untuk kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutusmu hai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam, seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dapat percikan daripada rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah. Tunjukkan kebahagiaan, kumpul
memperingati Maulid Nabi, bentuk kebahagiaan kita atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah, keluarkan harta kita untuk merayakan Maulid Nabi, bentuk kebahagiaan atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan ini huwa khairum mimma yajma'u, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan daripada harta dunia. Tidak ada bandingannya dunia dengan kebahagiaan atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka para ulama telah mengamalkan ayat ini. Semuanya berbahagia atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apapun. Apalagi kalau di bulan Maulid ini luar biasa. Kalau saya Pak di kota Palembang itu ada namanya Majlis Maulid Arba'in di Palembang. Namanya Majlis Maulid Arba'in. Majlis Maulid 40 hari 40 malam non-stop. Dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 10 Rabiul Akhir. Itu Majlis Arba'in. Ada lagi lanjut majlis lain namanya Majlis Maulid Isyirin, 20 ditambah. Jadi pas 60 hari merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daya Wal Robi ada Maulid subuh ada tempat mengadakan Maulid. Nanti jam 8 paginya ada lagi majlis mengadakan Maulid. Jam 10-nya ada lagi ngadakan Maulid. Habis asar sore ada lagi ngadakan Maulid. Habis maghrib ada lagi ngadakan Maulid. Habis isya ada lagi Maulid. Jadi berapa kali dah sehari? Itulah banyak, luar biasa. Itu di Palembang. Bahagia, semarak atas memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada rasa bosan. Pindah Maulid satu ke Maulid lain bosan, dengar Maulid lagi. Pindah lagi satu lagi, dengar Maulid lagi, malas, bosan. Ya, nggak ada rasa bosan. Sekarang bapak-bapak di sini bosan apa tidak dengar sholawat? Bosan atau tidak? Dibanding dengar dangdut sama dengar sholawat, yang mana lebih disenengin? Ya. Dengar lagu TikTok apa dengar sholawat, yang mana lebih disukai? Ya. Jadi jangan sampai ada rasa sumpek, rasa bosan untuk mendengar sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau memang kita ngaku cinta Nabi, harus memperbanyak nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan malas-malasan untuk sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Cinta terhadap sesuatu itu pasti akan memperbanyak pengulangan penyebutan nama orang yang dia cintai. Kalau ada misal bapak-bapak di sini suka sama istrinya, bapak-bapak cinta gak sama istrinya? Gak ada yang jawab. Bapak-bapak cinta gak sama istrinya? Ada jawab cinta, itu jujur berarti. Yang nggak jawab ini ada tanda tanya ini. Ya. Jadi Pak, kalau kita cinta sama sesuatu pasti disebut-sebut terus. Misal bapak-bapak cinta sama istrinya, kalau kumpul sama teman-teman pasti cerita, istri aku di rumah luar biasa. Masaknya, enak banget masakannya. Masak udang luar biasa, tumpeng ini ya. Masakan enak-enak. Disebut, masakan istri aku enak. Luar biasa. Untuk akunya luar biasa. Kalau aku pulang ke rumah disambut dengan senyum. Kalau aku pulang ke rumah harum badannya. Luar biasa istri kayak gini ya. Mungkin udah jarang gak istri kayak gini. Jadi yang punya suami bahagiakan suaminya, karena termasuk pahala yang luar biasa. Jadi itu seorang suami cinta sama istrinya disebut-sebut terus nama istrinya, karena dia cinta. Sebaliknya istri cinta sama suami, disebut-sebut nama suaminya, luar biasa, diingat-ingat terus. Nah, jadi kalau cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu tandanya itu banyak-banyak nyebut nama Nabi. Hadir Maulid, pindah majlis ke majlis, gak ada rasa bosan. Maka malah semakin sering dia dengar nama Nabi, semakin rindu dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak pengulangan nama Nabi, semakin tambah kecintaan dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kitab Diyaul Lami itu ada Habib Umar mengatakan, billahi karrir dzikra wasfi Muhammadin. Demi Allah, yang bersolawat, yang baca maulid, kata Habib Umar, karrir dzikra wasfi Muhammadin. Ulangi terus penyebutan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin disebut, ulangi terus
semakin ketagihan dia. Ketagihan dengan mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Habib Umar, pengarang kitab Ad-Diya'ul Lami'. Jadi kata Ustaz Abdul Majid, kadang baca Ad-Diya'ul Lami', kadang Maulid Habsyi Simtud Durar. Kalau Maulid Habsyi namanya Simtud Durar. Ad-Diya'ul Lami' karangan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Masya Allah, beliau masih ada di kota Tarim, negeri Yaman. Kalau Maulid Habsyi pengarangnya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsyi. Beliau meninggal di kota Sewun. Kota Sewun itu jaraknya nggak terlalu jauh dari kota Tarim di Yaman. Ada cucu beliau di Indonesia, di Solo, Habib Anis al-Habsyi. Itu cucu langsung dari Habib Ali al-Habsyi. Ya, jadi Habib Umar mengatakan itu di kitab Ad-Diya'ul Lami'. Karena dzikr wasfi Muhammad, ulangi terus penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Kaimatu ziha anil qulubir rana. Agar hilang dari hati ini penyakit-penyakit hati. Jadi bapak-bapak, kalau ada penyakit hati, apa penyakit hati? Dendam lah sama temannya, ada rasa sombong lah, ada rasa hasut, iri dengki, dan lain-lain. Penyakit hati ini banyak. Pengen hilang, pengen disembuhkan oleh Allah penyakit hatinya, banyak-banyak nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah itu kesembuhan obat untuk penyakit zahir. Penyakit zahir, penyakit batin, semuanya disembuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ngulang-ngulangi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali al-Habsyi sekarang. Habib Ali Habsyi, pengarang Maulid Habsyi Simtud Durar. Beliau apa mengatakan? Fa inna dzikran bi ahbabi gabi bur'an li allati. Fa idza maritu kana dzikru bur'an li allati. Fa'idha maritu kana dzikru bur'an li'allati faya habbaza dzikran liqalbi shifa'uhu. Kata beliau, kalau aku merasa sakit, aku lagi sakit, apa yang beliau lakukan? Kana dzikru bur'an li'allati, nyebut-nyebut nama Nabi, itulah kesembuhan dari penyakitku. Faya habbaza dzikran liqalbi shifa'uhu. Alangkah bahagianya dengan nyebut-nyebut nama Nabi sebagai obat untuk penyakit yang aku rasakan. Jadi kalau bapak-bapak ada rasa sakit, obat yang paling pertama itu adalah sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kurang kita sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu syifa, obat. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembuhkan orang yang sakit di sekitar beliau. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Qur'an pun bersaksi bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah sahib. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Allah mengisahkan di saat hijrah, Rasulullah hijrah dari kota Mekah kota Madinah ditemenin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Sayyidina Abu Bakar mempersiapkan semua persiapan, onta dipersiapkan, bekal dipersiapkan, bahkan anak-anak beliau pun membantu untuk hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di saat mereka keluar, bismillah. Di saat mereka keluar, kedengaran nggak? Kita lanjut apa tunggu mic? Lanjut. Jadi Pak, di saat Rasulullah hijrah itu kan dikejar oleh orang kafir, dikejar oleh orang kafir Quraisy, bahkan mau dibunuh. Rasulullah malam hijrah mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy atas pendapatnya Abu Jahal. Ini Abu Jahal permusuhan yang luar biasa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau dibunuh. Keluar Rasulullah hijrah, sana Abu Bakar As-Siddiq. Di pertengahan jalan mereka menghampiri gua Sur. Menghampiri gua Sur, bersembunyi dari kejaran orang kafir Quraisy. Sebelum masuk, bunyi alhamdulillah. Sebelum masuk gua Sur, itu kan gua-gua di perbukitan itu banyak lubang-lubang, Di lubang itu ada ular. Kalau bahasa sini apa ular? Ular ya. Kalau bahasa Palembang ulo. Hilang R-nya. Ulo. Banyak ulo di situ. Jadi di goa itu banyak ular di lubang-lubang tadi. Sebelum masuk Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar duluan masuk. Ya Rasulullah, tunggu. Aku periksa dulu gua ini.
Jangan sampai ada yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Periksa. Banyak lubang ternyata. Banyak ular di goa ini. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq apa yang lakukan? Ditutupinnya lubang-lubangnya dengan kain yang beliau punya. Misal ini kayak ada selendang, disobek-sobekin selendang, tutup lubang. Ada batu, tutup. Habis batu pakai selendang. Akhirnya selendang udah habis, batu udah habis, masih ada satu bolong. Wah, gimana nutupnya ini? Habis dah tampal-tampelannya. Akhirnya beliau menutupnya dengan didudukinnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Lubang tadi didudukin oleh Sayyidina Abu Bakar, ditutup dengan paha beliau. Sudah duduk. Rasulullah manggil, "Ya Rasulullah, sudah aman. Silahkan masuk ya Rasulullah." Masuk Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di gua istirahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikisahkan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring menaruh kepala beliau di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Kepala yang paling mulia diletakkan di paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidur Rasulullah, tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan luar biasanya, ternyata di lubang yang didudukin oleh Sayyidina Abu Bakar itulah ada ularnya. Di lubang lain tak ada ular, tapi di lubang yang didudukin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itulah ada ularnya. Ini ular mau keluar karena ada paha didudukin oleh Sayyidina Abu Bakar, tidak bisa keluar. Marah ular ini, dipatoknya. Sayyidina Abu Bakar dipatok. Ular padang pasir itu ular yang berbisa. Ular padang pasir, ular yang berbisa. Patok. Terkejut. Sayyidina Abu Bakar kesakitan. Tapi Sayyidina Abu Bakar karena Rasulullah sedang tidur di pangkuan beliau, tidak bergerak. Tahannya, sakit tahannya. Sampai gak bergerak lagi, dipatok lagi, sampai berkali-kali dipatok. Sayyidina Abu Bakar tetap tidak bergerak karena tidak mau mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kesakitan, namanya sakit, patokan berbisa, itu nangis Sayyidina Abu Bakar. Keluar air mata beliau. Nangis sampai netes ke mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sengaja. Bangun Rasulullah. Lihat Abu Bakar nangis. Abu Bakar, ada apa engkau? Tidak apa-apa Rasulullah. Diam kata Sayyidina Abu Bakar. Ditanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada patokan ular. Dikatakan oleh ulama, itu ular itu dia memaksa keluar. Kenapa? Karena mau lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binatang pun rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya setelah di minggir Sayyidina Abu Bakar, keluar ular itu. Keluar, lihat Nabi, sudah lihat, masuk lagi. Mau lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat binatang punya rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tanamkan rasa kerinduan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lagi cerita tadi sakit Sayyidina Abu Bakar. Hanya apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sini Abu Bakar, sini kakimu. Oleh Rasulullah diusap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diusap, cuman diusap langsung hilang sakit Sayyidina Abu Bakar. Bisa tuh tidak ada efeknya dan kaki beliau langsung sehat. Tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syifa, obat. Banyak kisah lain yang menceritakan Rasulullah mengobati sahabatnya. Di antaranya pernah di satu peperangan, perang Sunan berkecamuk yang luar biasa. Itu ada sahabat daerah matanya kena panah. Sampai singkat cerita itu bola mata keluar. Wah, gimana bayanginnya itu ya? Bola matanya keluar sampai ke pipi. Nama sahabatnya Miqdad bin Aswad. Keluar pipi. Ini dia kaget, histeris lah. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lihat mata aku keluar ini. Gimana ya Rasulullah? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegang bola mata itu, dikembalikan lagi. Gimana ya? Kayak membalikan barang ke tempatnya. Taruh di tempatnya lagi. Kata Miqdad ini, wallah, demi Allah, mata yang ditaruh oleh Rasulullah sembuh itu. Ditaruh Rasulullah langsung sembuh. Gak ada medis yang bisa membalikkan mata ke tempatnya. Mungkinnya kalau mata udah keluar, ditaruh lagi gak mungkin. Tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaruh sehat lagi. Kata Miqdad, demi Allah, mata yang dikembalikan oleh Rasulullah itu lebih terang penglihatannya dibanding mata yang satunya. Disembuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Banyak lagi cerita. Jadi, Pak, Bapak, jadi kita kalau ngerayain Maulid Nabi jangan takut sama penyakit. Ngerayain Maulid Nabi jangan takut dengan penyakit.
Karena disinilah turun kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin atau tidak, Pak? Yakin nggak maulid Nabi bisa menyembuhkan penyakit? Yakin. Mau penyakit apapun? Mau corona, covid, mau covid kah, mau pilek kah, itu nggak bakal datang di peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya tanya di sini, bapak-bapak cinta sama Nabi apa enggak? Cinta banget atau tidak? Cinta banget. Sekarang kenapa bapak-bapak cinta sama Nabi? Sebab bapak-bapak cinta sama Nabi itu apa? Nah, masa cinta tanpa ada sesuatu yang harus dicintai? Bapak-bapak, apa sebab cinta sama Nabi? Ibu, kenapa cinta sama Nabi? Harus tahu kenapa kita cinta sama Nabi. Jadi Pak, biasanya seseorang itu dicintai karena 3 hal. Dicintai karena 3 hal. Yang pertama adalah al-jamal, keindahan. Keindahan. Orang yang dicintai ini tampan lah, cantik lah, dan lain-lain, keindahan. Yang kedua karena al-kamal, kesempurnaan. Akhlaknya mulia, postur tubuhnya bagus, akhlaknya mulia, dan lain, kesempurnaan. Dan yang ketiga adalah an-nawal. Apa an-nawal? Pemberian, jasa. Ada jasa orang tersebut. Nah, biasanya orang ini dicintainya karena salah satu aja. Oh, ini dicintai apa? Karena tampan, ganteng. Kayak cinta sama artis, misal contoh, artisnya ganteng, ngasih pemberian. Mana pernah artis ngasih kita? Ada artis Ronaldo ngasih bola ke kita? Enggak ada. Kenapa kita suka? Mungkin karena ganteng, misal contoh. Atau mungkin karena dia al-kamal, sempurna, hebat main bola, hebat acting, hebat apalah, kesempurnaan yang dia punya. Atau kadang karena an-nawal, karena pemberian. Ganteng tidak, sempurna tidak, tapi sering memberi kepada kita. Itu biasanya itu. Kita cinta orang karena salah satu dari 3 ini. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3-tiganya punya. Al-jamal, keindahan, beliau punya. Al-kamal, kesempurnaan, ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan an-nawal, pemberian Rasulullah, jasa Rasulullah terhadap kita itu ada. 3-tiganya ada. Pertama, al-jamal, keindahan Nabi. Luar biasa Pak. Kalau kita mau mensifatkan Nabi Pak, itu nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Karena Rasulullah dalam muntaha, dalam puncak daripada keindahan. Beliau itu diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah itu cahaya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi dibaca oleh qari kita, Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Rasulullah itu bagaikan siraj, cahaya, muniro, yang memberikan penerangan terhadap sekitarnya. Diriwayatkan Rasulullah lahir, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh ibunda beliau, itu keluar cahaya yang luar biasa. Bahkan kata ibunda beliau, itu cahayanya sampai menerangi daripada istana-istana orang Romawi. Istana orang Romawi kelihatan dari kota Makkah. Kalau kita lihat geografinya, jaraknya ratusan ribu kilometer dari Makkah ke Romawi. Di Yunani, jauh. Eropa, jauh. Tapi di saat Rasulullah lahir, cahayanya sampai ke sana bisa terlihat. Itu cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa kita Pak kalau mau mensifatin Nabi. Kata ulama, kata Habib Ali Habsyi tadi, falau balaghal wasifuna biwasfihi yafna zaman wa fihi malam yusofi. Kalau kita berusaha sangat berlebih-lebihan, mengeluarkan semua kemampuan kita untuk mensifatkan Nabi, kiamat terjadi, masih ada yang belum tersifatkan dalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa kita mau mensifatkan semuanya, tapi kita ambil sedikit saja agar kita bisa membayangkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu muka Rasulullah itu disifatkan oleh sahabatnya. Ada sahabat ditanya oleh tabi'in, ya sahabi, sif lana Rasulullah, sifatkan Rasulullah untuk kami. Dijawab, aku suatu malam, kata sahabat ini, pernah jalan sama Nabi. Di malam bulan purnama. Kalau orang terdahulu gak ada lampu, gak ada listrik, ya
Jadi kalau malam penerangannya cuma dari bulan. Kalau udah bulan purnama pasti terang malam itu. Kalau udah bulan purnama pasti terang. Lihat, aku jalan sama Nabi di bulan purnama. Terang luar biasa, indah luar biasa bulan purnama. Setelah aku lihat bulan purnama, aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dia katakan? Fa wallah la huwa ahsanu ilayya minal qamar. Demi Allah, muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih bercahaya, lebih indah dibanding bulan purnama yang aku lihat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita. Jadi suatu hari kata beliau, aku sedang menjahit pakaian. Di kamar beliau. Itu malam hari. Penerangan cuman pakai kindil, lampu obor. Lagi jahit, itu lampu mati, padam apinya, gelap. Kamar gelap. Sampai jarum yang beliau pegang itu jatuh. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, buka pintu. Apa kata Sayyidah Aisyah? Demi Allah, kamar yang asalnya gelap jadi terang benderang. Bahkan jarum yang terjatuh bisa aku temukan kembali. Cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru muka Nabi. Belum anggota badan yang lain. Postur tubuh Nabi. Nabi itu, Pak, bidang dadanya. Tinggi, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Tapi setiap beliau jalan sama orang, pasti terlihatnya beliau lebih tinggi dari orang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan beliau, kekuatan Nabi, luar biasa. Kalau kita cerita kekuatan Nabi, jangan dianggap Nabi tidak kuat. Fisik Rasulullah itu kuat luar biasa. Dikisahkan ada seorang kafir Quraisy. Namanya Rukanah. Dia ini kuat luar biasa. Keker badannya luar biasa. Bahkan diriwayatkan dia itu kalau berdiri di atas tikar itu ditariklah oleh orang 10, nggak bergerak. Itu Rukanah. Ditarik orang 10 tikar tadi, yang di situ berdiri Rukanah nggak bergerak, itu tikar. Bahkan tikernya yang sobek, Rukanahnya mantep, kuat luar biasa. Dia ini pernah nandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngajak duel Nabi. Hei Muhammad, kalau kau bener-bener Nabi, aku mau duel sama kamu. Kalau kau menang, aku beriman padamu. Kata Rukanah, duel sama Nabi. Pas duel sama Nabi, Rukanah yang runtuh, Rukanah yang jatuh. Rasulullah mantep, kuat, Rukanah yang jatuh. Gak percaya Rukanah. Kita ulang Muhammad. Kalau kau menang, aku beriman langsung. Duel lagi, tetap Rukanah yang kalah. Berkali-kali Rukanah yang kuat tadi kalah. Tetap, tapi dia tidak beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bohong dia. Itu kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan macam-macam daripada fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diyakini Rasulullah itu, kita yakini, kita bayangkan beliau adalah makhluk yang paling indah, makhluk yang paling tampan, ganteng muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak tahu Nabi Yusuf? Pernah dengar enggak Nabi Yusuf? Dalam Quran ada cerita Nabi Yusuf, sesurat full cerita Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf itu diceritakan dalam Quran sangat tampan, sangat ganteng. Bahkan perempuan ketika lewat Nabi Yusuf depan mereka, perempuan-perempuan itu bisa motong tangannya. Jadi dalam Al-Quran dikisahkan, Zulaikha, si tuannya Nabi Yusuf di saat itu, ngumpulkan perempuan-perempuan di suatu jamuan. Pas ngumpulkan perempuan di suatu jamuan, dikasih buah-buahan sama pisau. Jadi buah-buahan tuh motong sendiri. Di saat mereka lagi motong buah-buahan, itu lewat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lewat. Pas Nabi Yusuf lewat, tercengang. Ngelihat Nabi Yusuf. Wah, ganteng banget ini orang. Ganteng sekali ini orang. Bahkan mereka ngomong, falamma ra'ainahu akbarnahu, ngomong, wah, luar biasa Nabi Yusuf. Dan saking terlena mereka atas ketampanan Nabi Yusuf, qatta'na aydiyahun. Dari buah enggak kerasa kepotong ke tangan. Itu perempuan-perempuan yang lihat Nabi Yusuf. Ganteng luar biasa. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyara. Ini bukan manusia ini. Kata perempuan-perempuan tadi, in hadza illa malakun karim. Ini malaikat ini. Turun dari langit ini malaikat Nabi Yusuf ini.
Ganteng yang luar biasa. Jadi orang sekarang gantengnya nggak sebanding sama ganteng Nabi Yusuf. Jadi itu, motong tangan ganteng Nabi Yusuf. Tapi Pak, ganteng Nabi Yusuf ini nggak sebanding dengan gantengnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ganteng jauh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata ulama, kalau dimisalkan kegantengan itu 100% bulat, 100% itu kita bagi 4. Bagi 4. 25%. 25% yang pertama itu kita kasihkan ke Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf megang 25% ketampanan di seluruh dunia. Kemudian 25% yang kedua itu dibagi-bagikan kepada seluruh manusia yang ganteng-ganteng. Jadi orang-orang ganteng zaman sekarang itu cuman setitik dari ganteng yang ada di 100% tadi. Ya. Ganteng dikit, gak sebanding sama ganteng Nabi Yusuf. 25% Nabi Yusuf, 25% untuk seluruh manusia. Kemudian sisa 50%. Untuk siapa 50% ini? Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 50% ketampanannya punya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ganteng yang luar biasa, gak bisa dibayangkan. Tapi Pak, Rasulullah gak pernah kita dengar riwayat ada perempuan tergila-gila sama Nabi. Ada gak dengar riwayat perempuan sampai motong-motong tangan pas lihat Nabi? Gak ada riwayatnya. Nah sekarang apa bedanya antara kegantengan Nabi Yusuf dengan kegantengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata ulama, kalau ganteng Nabi Yusuf, haibahnya gak terlalu tinggi. Dia punya wibawa. Nabi Yusuf ganteng, tapi wibawanya tidak terlalu hebat, sehingga perempuan yang lihat kegantengan Nabi Yusuf kena fitnahnya, fitnah kegantengan tadi. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketampanan beliau itu dibaluti dengan wibawa yang luar biasa. Berwibawa. Sahabat itu kalau lihat Nabi nggak lihat muka, nggak lihat kayak kita saling bertatap-tatapan mata. Kalau sahabat berbicara sama Nabi itu nunduk semua, nggak bisa lihat muka Nabi. Haibah yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kewibawaan. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kalau Rasulullah itu nggak ada wibawanya kurang aja sedikit, itu perempuan yang lihat Nabi itu bakal telepok-telepok. Perempuan lihat Nabi bakal hilang akalnya, hilang kesadarannya. Kalau kegantengannya tidak ada wibawa. Bahkan mereka, kata Sayyidah Aisyah, bukan motong tangan lagi pas lihat Nabi, tapi sampai motong ke ulu hati. La asarna taksi al-qulub alal aini, motong hati dibanding motong Nabi pas lihat ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena itu wibawa, cahaya yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menutupi ketampanan Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua Pak, itu ketampanan Nabi. Sekarang kedua, kesempurnaan, kamal, kesempurnaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dipungkiri lagi beliau adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Khalqan wa khuluqan, secara jasadiah ataupun secara akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Nabi itu akhlak yang gak ada tandingannya. Gak ada orang yang berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berakhlak terhadap orang yang lebih tua. Beliau berakhlak terhadap orang yang lebih muda. Terhadap musuh pun beliau punya akhlak, punya etika. Terhadap istri-istrinya punya akhlak, punya adab yang indah. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sempurna. Kalau kita buka sejarah Pak, banyak orang kafir itu masuk Islam bukan karena perang, bukan karena diajak dakwah, tapi banyak dari mereka orang yang asalnya memusuhi Nabi jadi beriman ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena lihat akhlak yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Nabi luar biasa. Salah satunya saja kalau kita bawa ke akhlak Nabi pas Fathu Makkah, pas penaklukan kota Makkah. Jadi Rasulullah setelah hijrah dari kota Madinah di tahun ke-8 kalau nggak salah, itu Rasulullah menaklukkan kota Makkah. Oh, ini kucing Masya Allah, mau hadir maulid juga kucing ini. Ya, jadi pada penaklukan kota Makkah,
Kita tahu orang kafir Quraisy di kota Makkah itu semuanya memusuhi Nabi, ngusir Nabi dari kota Makkah. Itu orang-orang Makkah di saat itu. Pas Rasulullah sudah menaklukkan kota Makkah, kalau Rasulullah mau, itu orang-orang kafir di kota Makkah bisa dibunuh semua oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah mau bisa dihukum semua oleh Rasulullah. Kalau mau balas dendam. Akhirnya sudah selesai Fathu Makkah, sudah selesai tawaf di Ka'bah, Rasulullah berdiri depan Ka'bah dan orang-orang kafir Quraisy semuanya berkumpul depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berkumpul, Rasulullah mengatakan pada mereka, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Apa yang kalian akan sangkakan yang akan aku lakukan pada kalian? Apa yang kalian anggap aku ini gawekan ke kalian? Apakah aku akan membunuh kalian? Akan menghukum kalian? Apa yang kalian sangkakan? Ini orang kafir Quraisy sudah tahu dengan akhlak Nabi, sudah tahu dengan rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh mereka, akhun karim, ibnu akhin karim. Kau itu orang mulia, anaknya orang mulia, maka pasti yang akan kau lakukan itu kebaikan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Idhabu, dah pergi kalian, aku maafkan kalian. Fa antum tulaqa, kalian lepas dari hukuman. Semuanya dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu mereka semua berbondong-bondong masuk agama Islam. Itulah dalam surah Al-Fatih. Idza jaa nasrullahi wal fath, An-Nasr. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk agama Islam afwaja, berbondong-bondong. Itu semua karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bayangkan Pak, bayangkan dengan pikiran kita bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar makin cinta, biar makin rindu untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, kesempurnaan Nabi gak bisa kita beberkan di saat ini. Kalau kita beberkan semua, kita ceritakan habis waktu, gak bakal selesai. Jadi bayangkanlah Rasulullah makhluk yang paling sempurna. Kemudian yang ketiga, an-nawal, pemberian Nabi. Ya kalau kita hitung saja sedikit, pemberian Nabi itu sudah luar biasa untuk kita. Kita bayangkan Pak, kalau bukan karena Nabi, kita nggak tahu agama Islam. Mungkin nggak kita beriman pada Allah tanpa Nabi Muhammad? Nggak mungkin. Tanpa Rasulullah kita nggak tahu Allah. Tanpa Rasulullah nggak mungkin kita kumpul di sini. Pasti kalau tanpa Nabi kita masih nyembah berhala, masih nyembah patung, nyembah yang tidak manfaat, tidak bermudarat. Bahkan orang kafir dahulu ada mereka nyembah berhala. Berhala itu patung Berhala apa? Patung. Ini orang kafir ini dia buat patung dari roti. Buat patung dari gandum, dibikinnya patung, disembahnya patung dari roti ini. Suatu ketika pas lagi nyembah patung ini lapar, mau makan gak ada makanan. Akhirnya apa yang dia makan? Dimakannya Tuhan itu, dimakannya Tuhan yang terbuat dari roti. Dia nyembah Tuhannya dari roti, dimakannya pula Tuhan itu. Bodoh dah orang kafir terdahulu, bodoh, jahiliyah, makan Tuhan sendiri. Jadi kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, mungkin kita melakukan hal itu. Mungkin kita melakukan makan Tuhan dewe. Orang-orang di luar sana ada, kalau kita tahu di India Pak, di India itu mereka yang gak dapat cahaya Nabi Muhammad, gak dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menuhankan sapi Pak. Sapi dituhankannya. Mereka kalau ada yang nyembelih sapi itu dibunuh orangnya. Makanya di India gak ada orang muslim yang bisa makan sapi, karena sapi dijadikan Tuhan. Nganggap sapi lebih keramat dari manusia. Bahkan saking jahiliyahnya otak mereka itu ada ritual untuk minum kencing sapi Pak. Kencing sapi diminum. Itu ada kotoran sapi ditaruh di wadah itu, berenang di kotoran sapi. Na'udzubillah min dzalik, bodoh. Mereka nggak dapat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah jasa Rasulullah untuk kita luar biasa. Karena Rasulullah kita kenal agama Islam, kenal Allah, tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Perjuangan Nabi dalam berdakwah itu Pak luar biasa.
kita buka sejarah, Rasulullah siap berperang. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di suatu peperangannya pernah terjatuh dalam jurang sampai pingsan dalam jurang tersebut, dilempari orang kafir, sampai pelipis beliau pecah, sampai gigi beliau patah. Untuk apa semuanya? Untuk kita, untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang Pak udah jam 10:30. Lanjut apa tidak Pak? Lanjut Pak ya? Sesuai permintaan Bapak-bapak. Itulah 3 ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin al hadirat. Jadi setelah 3 perkara ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi kita tahu kenapa kita cinta pada Nabi Muhammad. Karena beliaulah makhluk Allah yang paling sempurna. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sebagai Habibullah. Rasulullah itu gelarnya Habibullah. Kalau nabi-nabi terdahulu ada gelarnya. Nabi Adam gelarnya Abul Bashar. Nabi Adam Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Kita nih Pak, keluarga semua Pak. Saya nih sama Bapak, keluarga. Satu nasab. Tapi gimana ketemunya? Di Nabi Adam. Itulah berapa nasab sampai Nabi Adam. Jauh. Jadi itu Nabi Adam itu gelarnya Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Nabi Nuh apa gelar Nabi Nuh? Abul Bashar Tsani. Kalau Nabi Nuh gelar bapak manusia yang kedua. Kenapa? Karena pada saat zaman Nabi Nuh ada banjir bandang di seluruh bumi, semua manusia mati kecuali yang ikut kapal Nabi Nuh cuma 30 orang. Dan dari 30 orang pun gak ada punya keturunan selain Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh ada 3. Ada Sam namanya, ada Ham, ada Yafith. 3 anak Nabi Nuh. Dari 3 anak inilah turun seluruh umat manusia. Dari Sam, keturunan orang Sem. Tahu kalau Sem itu nama siapa? Nama orang Amerika, orang Eropa, orang-orang Barat. Sam. Dan juga orang Arab dari situ. Jadi orang Arab sama orang Eropa tuh senasab. Gimana ketemunya? Di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak 2. Nantilah kalau kita mau ceritakan panjang nasab-nasab itu ya. Jadi itu Nabi Nuh gelarnya Abul Bashar Tsani, bapak manusia yang kedua. Nabi Ibrahim punya gelar, apa gelarnya? Khalilullah, kekasih Allah. Tapi masih di bawah. Khalil itu cuman teman biasa. Khalil, temannya Allah lah kalau kita artikan. Nabi Ibrahim. Nabi Musa, apa gelar Nabi Musa? Kalimullah, orang yang berbincang-bincang dengan Allah. Nabi Isa punya gelar juga. Nabi Muhammad tanya, ya Allah, terus apa gelar aku? Apa gelar aku? Ya Muhammad, anta Habibullah. Kau itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kita tanamkan cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah tahu sekarang kenapa kita cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inti utama kita cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Bapak-bapak ngaku cinta sama Allah, gak akan sempurna sampai mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laksanakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen cinta Nabi, laksanakan sunnah Nabi Muhammad. Pengen cinta Nabi, bersolawat terus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kata Allah, katakan hai Muhammad pada umatmu, kalau kalian cinta sama aku, syaratnya satu, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah beliau. Sunnah beliau macam-macam. Sunnah dalam ibadah, sunnah dalam bermuamalah, sunnah dalam berakhlak. Jadi kita nih kalau kita berakhlak baik, itu kita ikut Nabi. Jadi sunnah bukan hanya sekedar ibadah. Sunnah sholat berjamaah, yang wajib-wajib dulu dahulukan. Jangan melakukan sunnah tapi yang wajib ditinggalkan. Sholat 5 waktu laksanakan Pak. Subuh jangan kesiangan. Jadi kalau ada orang ngaku cinta Nabi, hadir maulid Nabi sampai malam-malam siap, tapi subuhnya jadi duha pakai kunut, itu cinta Nabi apa enggak? Enggak cinta Nabi itu.
Itu bohong cintanya sama Nabi. Jadi kalau pengen cinta Nabi, pertama laksanakan yang wajib-wajib. Sholat 5 waktu jangan tinggal. Puasa Ramadan jangan bolong. Puasa Ramadan jangan lewat. Ini mentang-mentang kerja di pasar, oh aku capek. Kalau nggak kerja nggak dapat duit, batal puasanya. Ini orang nggak cinta sama Nabi Muhammad SAW. Jadi itu pertama, laksanakan yang wajib-wajib dulu. Kemudian setelah yang wajib dilaksanakan semua, ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Tambahkan sunnah-sunnah kalau bisa. Sholat berjamaah 5 waktu itu, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tambah sholat sunnah, gobriyah, ba'diyah. Tambah puasa sunnah, tambah sedekahnya. Kemudian laksanakan sunnah Nabi secara fi'il, secara perbuatan. Berakhlak dengan akhlak Nabi, bersifat dengan sifat Nabi, bermuamalah, bergaul dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kata Allah Subhanahu wa taala, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian sudah ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral hadirin, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Yang saya sampaikan insyaallah bisa diamalkan oleh kita semua. Semoga kita ditanamkan oleh Allah cinta yang luar biasa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertambah rindu kita untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan selalu ingat pada Nabi Muhammad, banyak nyebut Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Sebelum kita meninggal, di alam mimpi kita bertemu Nabi Muhammad SAW. Dan kalau bisa kita bertemu Nabi Muhammad yaqadatan, secara langsung, la manaman, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga nanti di akhirat kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang berkumpul sama Nabi adalah orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat insyaallah dikumpulkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la man ma'ana wa la man hawalaina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala